محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali berada di majelis ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan membaca kitab ini ada yang mau ditanyakan. Apakah sudah dihafal atau belum ini? Dari awal, nomor 1 yaitu dzikir-dzikir ketika bangun tidur. Sama apa dzikirnya? Sama. Kalau bangun tidur. Kalau bangun tidur apa dibacain? Apa zikirnya? Insyaallah. Hafalan? Siapa yang hafal selain itu? Rizal? Iya. Bukan itu saja, ada yang lain. Belum. Cuma itu tadi yang dia Pak. Ada yang hafal? Iya, apa itu? Tadi wala haula wala quwata illa billah. Apa lanjutannya? Terus apa lagi? Rabbi firli. Bisa ini ya dibaca. Ada lagi? Alhamdulillahilladzi itu. Ada juga, tapi ini panjang ini. Ini di dalam Al-Quran. Berapa ayat itu? 10 ayat ya. Dari ayat berapa? 190 sampai 200. Surah apa ini? Surah apa? Surah Ali Imran. Doanya kalau memakai baju diurut saja. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Fadlan. Ayo, sampingnya kalau pakai baju baru. Hafal? Belum, baik. Kemarin dapat lagi ini tuh. Tidak ada usaha ini untuk menghafal. Abdullah Abdul Rahman namanya.
Sana itu apa? Apa? Tidak hafal. Abdul Habib. Siapa yang Abdul Habib itu? Apa Abdul Habib? Muhammad. Apa Muhammad? Apa doanya? Kalau pakai baju baru apa? Lupa. Yang besar-besar ini risalah apa ya? Ya itu. Terus apa yang dibaca kalau ada orang yang memakai baju baru? Doanya apa ini kepadanya? Ayo yang lain. Ini ada dua ya di dalam kitab. Salah satunya dulu. Ilmas jadidan wa aish hamidan wa mut syahidan. Yang pertama tadi apa? Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Kalau melepaskan baju pakaian, bismillah, masuk WC, keluar, dzikir sebelum berwudu, sebelum berwudu, setelah berwudu. Ada lagi selain itu yang sahih apa? Itu. Terus kalau keluar rumah, ada lagi? Abdullah, A'udzubillah, Awazillah, au uzallah. Terus Adlima au udlama au ajhala au yujala alayya. Kalau masuk rumah, kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Terus kalau pergi ke masjid, panjang ini. Kalau masuk masjid, oh itu pendek ya. Keluar masjid, yang biasa saja ini. Ini pikir-pikir ada ini. Apa yang dibaca ini ketika ada orang adzan? Apa yang dibaca? Kalau setelah adzan, ayo ini masih ada kesempatan ini untuk terus menghafal. Yang belum hafal dihafal ini. Sampai tadi ya, masih itu ditanyakan dulu biar lancar ini. Baru satu-satu ini. Jadi yang baru hadir, supaya menghafal juga ini semuanya. Nanti insya Allah satu-satu bagus diurut. Semuanya dapat pertanyaan bagusnya ya. Kan itu baru kelihatan siapa yang hafal, siapa yang tidak hafal ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang
kita masuk pada doa yang ke-17. Apa yang ke-17 ini? Kata penulis, du'aul ruku'i. Du'aul ruku'i, doa ruku'. Doa ruku'. Doa di sini bisa masuk zikir, karena doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Tahu rukuk ini yang kalau kita sholat, kalau kita sholat, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada rukuknya. Beda rukuk dengan apa? Sujud. Ini rukuk ini. Ini apa yang dibaca ketika rukuk? Ada bacaan-bacaannya, ada doanya, zikirnya, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membaca apa doanya atau zikirnya, kita bahas dulu hukum rukuk ini ya, di dalam apa? Di dalam sholat. Sebenarnya pembahasannya ini di fikih, pelajaran fikih sholat, itu pembahasan sifatus sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukuk ini dia masuk apa? Salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Ar-ruku' huwa ruknun min arkanis sholat. Ruku' itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Rukun itu kalau ditinggalkan apa? Batal ya. Sama syarat, batal kalau ditinggalkan. Sholatnya ini batal. Tapi ada bedanya syarat dengan rukun. Kalau rukun ini dari amalan sholat. Kalau syarat dia bukan dari amalan sholat. Terus syarat itu harus ya dari awal sampai akhir menyertai sholat. Seperti suci dari hadat, dari awal sampai akhir sholat, karena dia syarat ya harus seperti itu. Kalau di tengah-tengah sholat berhadat, jangan diteruskan, karena syarat itu sampai selesai sholat. Paham? Jadi kalau batal di pertengahan sholatnya, batalkan. Batalnya karena apa? Hadat, jangan diteruskan. Berdosa kalau meneruskan sholatnya sementara dia tahu dirinya apa? Berhadat. Jadi suci dari hadat itu syarat. Syarat itu dari awal sampai selesai sholat harus ada. Itu syarat. Beda rukun. Adapun zikir-zikirnya yang akan kita baca ini, dia bukan rukun. Masalah ini ada perbedaan pendapat. Kalau jumhur ulama berpendapat sunnah membaca
doa atau zikirnya, bukan rukunya ini. Bedakan ya. Bedakan apa? Rukuknya dengan doa yang dibaca, zikirnya. Kalau rukunya sepakat para ulama apa? Rukun. Tapi kalau zikirnya, doanya diperselisihkan. Ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat sunnah, dan ini pendapat jumhur ulama. Ada yang berpendapat tidak disyariatkan tuh. Dan ada yang berpendapat wajib. Ada yang berpendapat wajib. Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawai, juga Yahya bin Dinar. Kemudian siapa ini? Yahya bin Dinar ini dari madhab apa? Dari madhab Malikiyah kalau saya tidak salah. Terus Ibnu Hazm dari madhab Zahiriyah. Kemudian Al-Khattabi yang beliau ini madhabnya Syafi'iyah, itu berpendapat apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena ada perintah. Ada perintah bertasbih, ada perintah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari perintah ini diambillah kesimpulan hukumnya wajib, karena kaidahnya demikian. Asal perintah adalah wajib. Sudah selesai. Nah, sekarang apa zikir-zikirnya atau apa doa-doanya? Yang pertama dalam kitab Subhana Rabbiyal Azimi salasa marratin, ada di situ salasa marratin. Berarti dibaca berapa kali itu? 3 kali. Tidak ada wa bihamdihi di sini ya. Ada memang riwayat tambahan wa bihamdihi. Akan tetapi riwayat ini setelah diperiksa oleh para ulama, ini dari sisi kaidah ilmu mustalah hadits dia adalah lemah, sehingga tidak ada wa bihamdihi, hanya sampai ini Subhana Rabbiyal Azim. Adapun 3 kali ini juga diperbincangkan. Kalau Ibnu Qayyim itu mengatakan tidak sahih ini lafaz 3 kali, karena itu apa? Membacanya ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani itu tidak terbatas. Silahkan baca berapa saja, tapi ini tidak dikhususkan berapa-berapanya ya. Karena itu ketika salat malam bacaannya panjang, ketika ruku kan panjang juga. Sunnahnya Nabi itu panjang, berarti itu saja diulang-ulang. Diulang-ulang. Karena kalau 3 kali, sementara Nabi itu kan sholatnya apa? Kalau panjang berdirinya lama, bacaannya panjang berarti berdirinya lama, itu rukunya apa? Lama. Kalau Subhana Rabbil Azim 3 kali, terus setelah itu diam saja, tidak membaca, ini apa faedahnya diam ini? Tentu Nabi membaca. Itu dipahami demikian. Dipahami demikian. Ini masalah apa? Masalah bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Dan di dalam kitab ini tertulis bahwa para ulama menyunnahkan membacanya tidak kurang dari 3. Berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini ketika ruku, demikian pula ketika sujud. Tapi sujudnya bukan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal
a'la, itu nanti ada. Zikir berikutnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa artinya? Maha suci Rabbku yang maha agung. Sekarang yang kedua, apa artinya subhanaka? Maha suci Engkau, Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Ada sebagian ulama berpendapat ketika ruku tidak berdoa, berzikir saja. Beda doa dengan apa? Zikir. Tapi yang benarnya adalah bisa berdoa. Kenapa? Ini dalilnya. Allahumma itu kan doa. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Ini kan doa. Jadi boleh berdoa ketika apa? Ketika ruku. Apalagi ketika sujud. Ini termasuk dari waktunya doa apa? Dikabulkan. Yang ada larangannya apa? Membaca Al-Quran. Ruku baca surah An-Nas. Baca surah apa lagi? Itu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Tapi kalau berdoa itu tidak dilarang. Nabi melarang berdoa ketika membaca Al-Quran ketika ruku atau ketika apa? Sujud. Yang dilarang Nabi apa ini? Membaca Al-Quran. Kalau berdoa boleh. Kalau berdoa boleh. Sekarang kalau ada pertanyaan, bagaimana ini? Saya membaca di dalam sholatku apa? Rabbana, ayo lanjutkan. Atina fid dunya hasanah, atau yang semisalnya. Yang doa ini dari Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Boleh? Boleh apa tidak boleh? Boleh? Ada yang jawab tidak boleh karena dari Al-Quran doanya. Yang lain? Boleh? Boleh? Boleh apa tidak boleh? Kalau tidak diganti tidak boleh berarti. Betul, tidak boleh kalau dia diganti. Kok tahu begitu ya? Yang lain? Boleh. Kenapa boleh? Ini dalam Al-Quran ini. Diganti. Oh, ditambah. Ditambah katanya. Kalau tidak ditambah apalagi yang di akhir surah apa itu? Al-Baqarah, kan panjang doanya di situ kan? Panjang doanya sampai akhir. Jadi masalah ini tergantung yang membaca. Dia niatkan apa? Kalau dia meniatkan berdoa, tidak ada larangan. Tapi kalau dia niatkan saya membaca Al-Quran ini, itu apa? Dilarang, karena niatnya membaca Al-Quran.
Quran. Tapi kalau niatnya berdoa tidak dilarang. Bahkan kita disuruh memperbanyak doa ketika sujud. Doanya umum, doa dari Al-Quran atau dari hadis atau doa terserah. Jelas itu penjelasannya masalah ini. Tidak ada larangan berdoa ketika ruku, demikian pula ketika sujud secara mutlak, baik dari Al-Quran. Tapi niatnya berdoa, bukan membaca Al-Quran. Yang ketiga, zikirnya subuhun qudusun Rabbul malaikati warruhi. Artinya subuh ini yang disucikan dari segala aib. Kudus sama artinya yang suci, yang bersih dari segala aib. Berarti siapa ini yang diinginkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang suci dari seluruh aib, seluruh kekurangan. Rabbul malaikati warruhi, dia adalah Rabbnya malaikat. Malaikat ini umum, semua malaikat. Warruhi, ruh itu banyak maknanya. Dan ruh di sini adalah yang diinginkan siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Dan disebutkannya ar-ruh yang dia adalah malaikat Jibril dalam doa ini, padahal sudah masuk di lafaz al-malaika sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu punya keutamaan yang lebih dari malaikat-malaikat yang lainnya. Bahkan malaikat Jibril ini kalau dari kalangan malaikat, dia malaikat yang termulia ya. Malaikat yang termulia di antara semua malaikat. Ini yang utusan Allah dari kalangan malaikat. Kalau utusan Allah dari kalangan manusia, yang rasul-rasulnya siapa yang termulia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa berikutnya atau zikir berikutnya, Allahumma ya Allah, laka raka'atu, untuk engkau aku ruku. Ini menunjukkan bahwa ruku itu ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepada engkau aku Islam, aku berserah diri, aku tunduk. Khusya'a laka sam'i, khusyuk untukmu pendengaranku. Wa basari, dan apa basari? Penglihatanku. Berarti dipakai ya kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengarannya, penglihatannya. Wa muhi apa? Otak ya, dan otakku. Wa apa ini? Wa azmi, dan tulangku. Wa asabi, apa asabi? Sarafku.
wa mastaqallat bihi qadami. Di sini dijelaskan maknanya adalah seluruh badanku. Seluruh badanku. Ini semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti organ-organ tubuhnya ini disyukuri. Kalau dipakai untuk ketaatan itu berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa organ tubuh, berupa anggota badan. Nah, itu ternyata dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk. Ada lagi zikir yang lain atau doa yang lain. Dan ini yang kelima dalam kitab. 5 saja ya, berarti yang terakhir ini. Apa itu? Subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Ini tidak ada yang panjang ini, pendek-pendek semua. Mudah dihafal ini insyaallah. Sekarang artinya yang kelima ini apa? Maha suci Allah yang memiliki apa? Kekuasaan. Bil jabarut, yang memiliki kekuasaan. Ini dari sifat Allah ini yang punya apa? Kekuasaan. Wal malakuti, sama artinya kerajaan, yang memiliki apa? Kerajaan. Wal kibriyai, kebesaran, yang memiliki kebesaran. Kesombongan, kibriya. Ini Allah saja yang pantas untuk sombong ya. Kalau makhluknya tidak pantas. Apa yang mau disombongkan? Kalau kita makhluk punya apa ayo? Ada miliknya? Tidak ada yang dia miliki, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang sombong, dia sombongkan hartanya. Hartanya itu milik Allah, bukan milik dia. Atau yang dia sombongkan apanya? Ketampanannya, kecantikannya. Itu siapa yang ngasih itu? Itu Allah. Itu milik Allah itu. Apanya mau yang disombongkan, dibanggakan? Karena itu dia adalah haknya Allah ini saja. Wal azamati apa? Yang memiliki keagungan, yang memiliki keagungan. Ini Masya Allah dari beberapa sifat Allah ini disebutkan di dalam doa ini. Ini tentunya memiliki keutamaan yang sangat besar, ini sangat agung ketika Allah disebutkan sifat-sifatnya. Dan harus kita yakini Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat ini. Kalau memang Allah mensifati dirinya dengannya dan juga Rasulnya mensifatinya demikian. Yang sudah dihafal dari zikir ini berapa? Semuanya? Satu saja. Yang mana satu itu? Yang pertama. Nah, sekarang berarti kita ini hafalkan semuanya. Setelah hafal, afdolnya adalah sama ketika pembahasan doa iftitah, bahwa yang afdol adalah kadang ini dibaca, kadang yang lain dibaca dalam sholat kita ketika rukuk. Itu yang afdal, karena lebih sempurna dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan lebih terhadirkan di dalam hati kita ketika membacanya. Dan kita harapkan kebaikan pahala dari bacaan-bacaan ini
Ingat, kalau dia wajib itu pahalanya lebih banyak ya daripada kalau dia sunnah. Kalau dia sunnah, pahalanya wajib itu lebih banyak daripada sunnah, lebih besar daripada sunnah. Jadi kalau andaikan ini wajib, ya sudah banyak pahala ini kita dapatkan lebih daripada yang sunnah-sunnah itu, karena ini wajib. Karena ini wajib. Bagi yang berpendapat atau bagi yang memilih pendapat sunnah, ya juga dapat pahala, karena sunnah itu kalau dikerjakan dapat apa? Dapat pahala. Dapat pahala. Ini kalau dia tahu sunnah kemudian dia lakukan dengan ikhlas. Kalau ditinggalkan bagaimana kalau sunnah? Dapat berhak dapat ikop? Tidak ya. Yang berhak dapat ikop itu dihukum adalah apa? Kalau wajib yang dia tinggalkan, wajib yang dia tinggalkan. Ini supaya bisa istiqamah menunaikan sholat subuh tepat waktu. Caranya bagaimana ini? Yang jelas apa? Kita berdoa, kemudian ada usaha. Usaha apa? Maksudnya berdoa kepada Allah untuk dibangunkan sebelum apa? Sebelum subuh. Kemudian usahanya tidak begadang ya. Kan saya kalau begadang itu susah bangunnya kalau subuh. Jadi berarti apa? Mengikuti tidurnya Nabi. Tidur di awal apa? Awal malam. Nabi kan biasanya apa? Bangun kalau sebelum subuh dan tidak tidur setelah itu. Maka dengan itu dapatkan apa? Salat subuh di waktunya. Di waktunya. Ini dibiasakan saja seperti itu, dan dari kebiasaan itu maka biasanya apa? Biasanya bangun. Ini kalau biasa. Tapi begitu misalnya apa? Terjadi ini, kita tidak bangun di waktu subuh. Bangunnya apa? Sudah pagi misalnya. Sudah pagi. Ini jangan dibiarkan. Karena kapan dibiarkan, ini akan menjadi apa? Kebiasaan. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, bisa sholat subuh di waktunya ini. Sholat berjamaah di masjid. Ini berjalan berapa hari begitu ya? Sudah menjadi kebiasaannya. Tidak dibukan bangun sendiri, Masya Allah. Tapi ada waktu ternyata bangunnya kesiangan. Ini karena capek di waktu ininya kah, atau karena terlalu ini tidurnya terlalu larut malam. Maka ketika terjadi ini, dia berusaha untuk tidak menjadikannya apa? Kebiasaan. Jadi harus berusaha ketika terjadi itu untuk tidak bangunnya kesiangan. Caranya bagaimana? Dia berusaha berdoa. Kemudian kalau ada istrinya, minta untuk apa? Dibangunkan. Atau ada HP sekarang ya, dibunyikan apa itu? Alarmnya itu atau apanya itu. Banyak cara-cara untuk supaya kita bisa bangun. Dimatikan kembali, berarti tidak sadar ini mematikannya ini. Cara lain lagi ya. Istrinya minta ini, disuruh ini, bangunkan. Tapi masalahnya kalau tiduran juga istrinya. Tuh apa yang jelas ada usaha lah untuk itu.
Dan insya Allah dengan ada niat memang mau bangun, Allah bangunkan. Itu di bulan Ramadan itu. Tapi ada juga ya. Tapi karena apa? Kita kan ada niat ini mau puasa ini. Akhirnya apa? Ya bangun sebelum subuh karena mau apa? Sahur. Mau sahur ini. Dan juga ada sebab-sebabnya, ada suara-suara yang itu menyebabkan kita terbangun. Juga memang yaitu dari kebiasaan. Allah a'lam bishawab. Masalah sholat sunnahnya, sholat sunnah sebelum apa ini? Subuhnya. Sebelum subuh itu sebelum sholat subuh, bukan maknanya sebelum waktu subuh. Paham? Beda ya. Beda sholat sunnahnya yang sebelum masuk waktu subuh dengan setelah masuk waktu subuh. Sebelum sholat wajibnya. Yang rawatib itu yang ini, yang sudah masuk waktu subuh, kemudian dilakukanlah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang wajibnya ini. Itu yang rawatib. Adapun sholat sunnah yang sebelum masuk waktu subuh itu bukan rawatib, karena belum masuk waktu. Dia masih dianggap sholat malam. Dia masih dianggap sholat malam. Bagi yang luput sholat apa ini? Sunnah sebelum subuh. Bagi yang luput sholat sunnah sebelum subuh. Kenapa luput ini? Karena kalau dia sholat subuh ketinggalan apa? Sholat berjamaah sholat subuh. Jadi kaidahnya kita dahulukan apa? Yang wajib daripada sunnah. Al wajib muqaddamun ala nafil. Jadi yang wajib lebih diutamakan, lebih dahulukan daripada sunnah. Ya sudah, kerjakan sholat wajibnya. Adapun sholat sunnahnya ini ada 2 keadaan, bisa dilakukan setelahnya langsung, dan bisa nanti setelah matahari terbit agak tinggi. Itu disebutkan di dalam kitab penjelasan ini oleh para ulama. Jadi bisa diqadha, yaitu apa? Dikerjakan setelah sholat subuh. Di mana ini qadhanya bisa langsung setelah selesai sholat subuh, dan itu dibenarkan. Bisa juga nanti setelah apa? Matahari terbit sudah agak tinggi. Dan ini niatnya sholat sunnah yang luput tadi dikerjakan sebelum subuh karena ada udzur. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Ini ada lagi yang bertanya dan menanyakan tentang ini apa ini? Apakah benar jika tidak boleh ada gantungan baju dalam rumah karena jadi tempat bersembunyinya syaitan?
Maksudnya jadi bajunya tidak digantung ini. Tidak ada lemari berarti ya. Lemari gantung. Ada hadis. Jadi setiap rumah itu bisa dimasuki syaitan. Asalnya seperti itu. Tapi syaitan itu bisa keluar dari rumah, tidak masuk dengan apa? Dibacakan surah Al-Baqarah, itu ada dalilnya, dengan berzikir. Kalau lalai dari zikir itu setan masuk. Bahkan makan bersama yang punya rumah. Ini kalau tidak apa berzikir, mengganggunya. Di dalam rumahnya ada WC tuh. Ya kenapa kita berdoa dengan doa Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kan menunjukkan bahwa ada syaitan di mana ini? Di WC. Nanti kita diganggu di situ kalau tidak baca doa. Tapi dengan zikir aman, selamat. Kenapa baca bismillah ketika melepaskan apa? Nah, itu kan supaya tidak dilihat auratnya oleh syaitan jin ini. Jadi supaya tidak ada tempat persembunyiannya syaitan ini, ya banyak-banyak apa? Berzikir saja. Yang suami istri ketika melakukan hubungan zikir supaya apa? Nah, supaya aman dari syaitan. Dan syaitan menjauh, tidak mengganggu. Ini wallahu a'lam bishawab. Dan sampai sini dulu. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.